Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semuanya, apa kabar? Ini adalah energi zodiak 2021 yang sudah kamu nantikan. Simak video ini dari awal sampai akhir. Hai Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Bagaimana prosesi kehidupan, pekerjaan, bisnis, karir, keuangan, dan kesehatan Scorpio sepanjang tahun 2021? Apabila apa yang saya bacakan di sini sudah kejadian oleh kamu di tahun 2020, kamu coba cek pembacaan energi zodiak Moon atau zodiak Rising kamu. Bisa saja kamu menjalani fase zodiak Moon atau zodiak Rising kamu ya. Karena ini sangat general. Namun kalau kamu ingin dibacakan secara personal untuk energi kamu keseluruhan, kamu boleh personal reading berbayar. Ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Dan kamu juga boleh tonton video-video pembacaan kartu tarot, horoskop, atau SEO di channel YouTube atau di blog pada Google untuk sebagai referensi tambahan agar kamu bisa mempersiapkan hal-hal di tahun 2021. Jadi kalau kamu bijak, kamu juga nggak perlu personal reading kalau kamu bisa mengambil saripati dari pembacaan-pembacaan energi zodiak kamu di sepanjang 2021. Personal reading hanya bagi yang benar-benar membutuhkan. Okay. Scorpio, Sun, Moon, dan Rising di tahun 2021. Di hadapan kamu sudah ada kartu yang saya bentang. Ada 4 tumpuk kartu. Ini dalam 1 tahun saya bagi menjadi 4. Satu kartu mewakili 3 energi, 3 bulan maksud saya. Di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tetapi saya bagi fasenya ini agar saya lebih mudah membacanya. Namun, energi yang terjadi di dalam kehidupan kamu bisa saja saling mendahului, cepat atau lambat, mana saja bisa terjadi. Ada kemungkinan terbolak-balik. Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Kartu keempat untuk energi sebelumnya di tahun 2020. Setiap tarot trader memiliki cara berbeda-beda dalam membaca kartu tarot. Dalam mengartikannya juga berbeda. Jadi bersikaplah dengan posisi kamu. Kalau kamu sebagai pendengar atau penonton, maka jangan pernah mengkritik cara pembacaan tarot trader manapun juga. Scorpio. Okay. Di bottom of the deck ada Nine of Swords. Scorpio, ini adalah video kedua saya record pembacaan energi kamu. Video pertama tadi ada gangguan dan sepertinya tidak bisa saya teruskan karena terkadang dalam membaca kartu tarot, karena ini benar-benar spiritual, ada hal-hal yang saya dapatkan, yang saya ketahui dan tidak boleh disampaikan, dan biasanya itu ditunjukkan dengan banyak gejala. Suara saya tiba-tiba hilang, terkadang sudah saya rekam sampai selesai,
rekamannya tidak ada. Itu kejadian nyata dan sering terjadi ketika saya merekam video update energi zodiak setiap bulannya. Oke. Jadi ini adalah shuffle kedua untuk zodiak Scorpio. Dan yang pertama tadi ada Ten of Swords dan sekarang ada Nine of Swords. Scorpio, sepertinya tahun 2021 ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang kamu lewati. Tapi kalau ini sudah kejadian, kemungkinan kamu akan move dari situasi ini, ya. Nine of Swords, kamu berada pada situasi traumatik, stres, dan mungkin akan sedikit depresi jika kamu tidak bisa mengendalikan pikiran kamu. Pada periode ini akan ada hal-hal yang membuat kamu trauma berkali-kali. Jadi ada perlakuan seseorang, bisa itu rekan kerja, pimpinan, dalam status sosial, yang membuat kamu takut untuk mengekspresikan diri lagi. Sepanjang 2021 juga kamu akan mengalami insomnia dari sisi kesehatannya. Karena pikiran kamu mencari jalan keluar atau mencari ketenangan. Okay. Ada hal yang tidak baik, tentunya akan ada hal baik. Jadi tidak seburuk itu nasib manusia di alam semesta ini. Okay. Jadi kamu harus tetap optimis. Scorpio, saya lihat di masa sebelumnya di tahun 2020 ada Seven of Pentacles. Di tahun 2020 adalah masa di mana kamu bekerja keras, menanam banyak kebaikan, berbuat amal untuk yang kamu percayai suatu hari nanti akan kamu petik hasilnya. Dari sisi pekerjaan juga seperti itu. Kamu banyak menyesuaikan diri di berbagai tempat atau dimanapun. Karena kamu percaya, suatu saat kamu nantinya akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Pada periode sebelumnya, keuangan kamu cukup baik, Scorpio. Di sini ada Seven of Pentacles. Ada keuangan yang bisa kamu tabung untuk investasi masa depan. Masa depan itu adalah 2021. Dan mungkin kamu ada memulai suatu bisnis atau usaha dan kamu fokus kepada usaha, bisnis, atau karir yang sedang kamu jalani, ya. Dan di akhir tahun 2020 juga kamu tutup dengan kesibukan, fokus, intens terhadap apa yang kamu pikir akan menghasilkan banyak materi di dalam kehidupan kamu. Okay? Materialistis, realistis, optimis dan logika. Okay? Kita lihat untuk awal tahun 2021. Satu kartu ada Justice, yang kedua Six of Swords, kemudian Responsibility, ada Soulmate, wow, dan kemudian Renewal, kemudian ada Two of Spring, ya. Two of Spring ini juga muncul 2 kali. Oke, Scorpio, di sini ada kartu Justice. Di triwulan pertama 2021 ada kartu Justice yang menggambarkan akan ada keputusan besar yang akan kamu ambil. Dan mungkin akan sedikit menyakitkan bagi kamu, tapi keputusan ini harus kamu lakukan agar hal-hal yang menyakitkan itu berakhir. Terkait dengan Nine of Swords, kamu ingin melepaskan trauma kamu. Okay? Dengan hadirnya kartu Justice, artinya Nine of Swords ini ternyata sudah terjadi dengan kamu sejak tahun 2020. Mungkin kamu berkaitan dengan orang-orang yang terus-terusan nyakitin kamu. Tapi kamu tetap aja terkoneksi dengan orang itu. Karena ini pembacaan general kehidupan, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan karir kamu, maka tidak melulu berpikir tentang cinta, oke? Okay? Karena untuk energi cinta spesial akan saya buat untuk kamu, oke?
Periode ini juga kemungkinan akan ada seseorang yang meminta keputusan kamu. Kamu disarankan untuk bersikap adil. Adil untuk diri kamu juga. Jadi ketika kamu berhadapan dengan dua orang dan mereka meminta kamu memediasi mereka, maka berikanlah saran, mediasikanlah dengan seadil-adilnya, masukkan diri kamu sebagai bagian dari mediasi itu. Jadi jangan kamu memberikan keputusan untuk kepentingan mereka berdua, tapi mengabaikan kepentingan kamu. Oke. Dengan Six of Swords, mungkin kamu ingin pindah kota, pindah rumah, pindah pekerjaan. Kamu ingin membuang kecemasan, ketakutan, traumatik kamu terhadap kondisi kehidupan kamu di tahun 2020. Tapi selalu terkendala. Karena kamu tidak bisa mengambil keputusan tegas di dalam kehidupan kamu. Padahal, satu keputusan tegas yang akan kamu ambil ini akan mengubah atau menjadi dampak besar di dalam kehidupan kamu. Renewal. Akan ada kehidupan yang baru untuk kamu. Pembaharuan. Dan tentunya hal-hal yang baru itu akan sangat menyenangkan. Walaupun kita tidak berpengalaman, tapi ketika kita memiliki benda yang baru di dalam kehidupan kita, kita akan sangat menyenangkan, bukan? Misalnya sepatu baru. Walaupun sepatu baru itu menggigit kaki kita walau tidak punya gigi, sakit, tapi kita senang aja karena punya sesuatu yang baru. Nah, begitulah kehidupan. Ketika kita masuk pada fase kehidupan yang baru, kenapa harus takut? Bukankah hal-hal yang baru itu menyenangkan? Akan menjadi warna-warni kehidupan kamu. Oke. Dan di sini ada Two of Swords dan Six of Swords. Ya. Kamu mandek, dan inilah saatnya kamu memanfaatkan waktu kemandekan kamu untuk membuat progres penting di dalam kehidupan kamu. Kamu masih punya waktu, karena walaupun kita tahun baru ini tahun Masehi. Kalau dilihat dari tahun China, tahun baru itu di Februari pertengahan 16 mungkin ya. Dan kita juga perlu menjadikan itu referensi. Walaupun kamu bukan orang China atau tidak berkeyakinan Buddha. Tapi jika kamu spiritual, maka segala informasi akan kamu jadikan referensi di dalam kehidupan kamu. Oke? Di sini kamu harus memanfaatkan apa yang sudah kamu manifestasikan. Misalnya kamu punya uang itu kamu gunakan untuk biaya hidup kamu. Hematlah, ya. Dan ini adalah saatnya kamu bekerja keras, lebih keras dari biasanya. Karena ketika kamu mengambil keputusan, jika sebagian dari Scorpio di sini mengambil keputusan besar ini untuk pembaharuan hidupnya, maka kamu akan seperti memulai dari nol kembali kehidupan kamu. Six of Swords. Kamu akan bisa membanggakan diri kamu. Karena kamu bisa berhasil lepas dari masa transisi. Okay. Masa transisi akan kamu lalui di triwulan pertama di 2021 ya. Dan di sini ada soulmate. Kamu bersama dengan soulmate kamu. Apakah dia sahabat kamu, teman kamu, pasangan kamu, kekasih kamu? Keuntungannya atau kabar baiknya, kamu masih punya pendamping dalam melewati masa transisi ini. Masih ada yang demen bersama dengan kamu walaupun kamu dalam prosesi kesulitan. Entah itu orang tua kamu, masih ada dukungan, masih ada kasih sayang, masih ada kebersamaan. Ya setidaknya kamu tidak terlalu kosong dalam kehidupan kamu. Oke. Dan untuk pekerjaan, ya akan ada keputusan besar yang akan kamu ambil. Mungkin sebagian Scorpio di sini akan memilih pindah pekerjaan, pindah kota, pindah negara. Ada sebagian Scorpio di sini akan menjalani proses hukum atau proses hukum itu sudah dimulai di 2020. Keputusannya akan ada di 2021. Dan keputusan ini akan menjadi dampak besar di dalam kehidupan kamu. Okay. Perceraian misalnya, atau prosesi hukum yang lain. Kalau saya membacakan pembacaan kartu tarot ini sedikit lambat dan tidak dipercepat karena saya tidak edit untuk mempercepat kata-kata saya,
Mohon difahami karena di sini saya membaca energi bukan membaca koran ya, Scorpio. Kemudian kesehatan kamu di sini ada responsibility. Scorpio, dengarkan intuisi kamu. Kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju. Kalau kamu ngerasa stamina kamu nggak enak, hentikan aktivitas kamu. Apa yang kamu kejar, jangan terlalu terburu-buru dalam kehidupan kamu. Santai saja, rileks saja. Okay. Kalau memang kamu berada dalam situasi stagnan, ada 2 stagnan. Yang pertama memang kamu harus berjuang keluar dari situasi stagnan. Yang kedua memang ada waktunya. Kamu tidak akan bisa memaksa lepas. Itu sebabnya ketika kamu coaching, misalnya seorang coach memberikan kamu motivasi yang kuat, semangat yang berapi-api. Tapi kalau kamu memang masih fasenya berada di kemandekan, itu semua nggak worth it. Okay? Makanya kamu harus memahami apakah kamu memang berada di fase ini, memang harus ditempatkan di tempat seperti ini. Sampai pada masanya kamu bisa mengambil pesan penting, makna dan hikmahnya. Tapi manfaatkan waktu itu untuk belajar. Okay? Pada saat ini, periode ini kamu juga akan belajar sesuatu hal. Makna kehidupan atau ilmu pendidikan, ada dukungan dari soulmate. Okay? Untuk kesehatan, seperti yang saya katakan tadi, kamu tahu kapan harus berhenti. Tidak perlu olahraga terlalu keras. Dan hati-hati dengan perubahan gaya hidup ya, Scorpio. Di masa sebelumnya, misalnya nih, di masa sebelumnya kamu ngerokok, misalnya ya. Tiba-tiba besoknya kamu niat berhenti dan berhenti total. Itu adalah perubahan gaya hidup mendadak. Perhatikan, orang-orang yang melakukan perubahan gaya hidup mendadak, tubuhnya kaget. Akan ada penyakit yang tadinya dihindari malah muncul. Okay? Jadi pelan-pelan menguranginya. Sampai benar-benar bisa meninggalkannya. Okay? Untuk periode awal cukup, dan hanya untuk periode awal 16 menit. Nggak tahu saya kok ngomongnya lambat banget untuk Scorpio ya. Untuk April, Mei, Juni di sini ada Two of Pentacles. Dan yang kedua ada Judgment. Wow. Di sini Death. Poison. Dan Dissipating. Oke, Queen of Summer, loving, comforting, emotional, intuitive. Scorpio di triwulan kedua 2021 ada Two of Pentacles. Kamu akan ngerasa bimbang, ragu-ragu, dan berada di antara 2 tawaran. Tawaran ini datang dari 2 pihak. Mana yang harus kamu terima? Kamulah yang memutuskan. Tetapi di sini, bila kamu salah memutuskan, maka kamu tidak berhasil awakening. Judgment di sini kartu kedua dan melintang. Oke. Jadi, kalau kamu benar dalam mengambil keputusan, tawaran yang datang di dalam kehidupan kamu, maka kamu akan awakening, tersadarkan. Judgment ini adalah energi semesta yang memberikan kamu tekanan kehidupan agar kamu nyadar dan kamu akan keluar dari situasi kemandekan kamu. Dan setelah itu akan banyak hal-hal yang baru, bahkan magic yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Misalnya kamu tidak mungkin untuk sekolah lagi, tapi bisa kamu melanjutkan sekolah lagi. Entah dari mana datangnya, entah bagaimana caranya. Hal-hal yang tidak mungkin diduga, itulah reward dari awakening. Tapi kamu pasrahin diri kamu pada semesta, pada Yang Maha Kuasa. Tidak lagi mencoba kayak kambing yang mau ditarik, ya bertahan terus ya. Itu Aries biasanya. Saya sendiri. Ya, jadi kamu di sini memang harus benar-benar tahu mana pilihan. Okay? Kendalikan pikiran kamu, karena kalau di sini kamu didominasi oleh pikiran kamu, maka kamu bisa saja memilih pilihan yang kurang tepat. Ada juga sebagian Scorpio di sini yang berhasil memilih pilihan yang tepat. Dan pilihan tepat yang saya maksudkan itu adalah pilihan yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa.
Jadi, Yang Maha Kuasa melalui semesta memberikan pilihan kepada manusia, kamu mau A atau B. Tapi sebenarnya Yang Maha Kuasa atau semesta menginginkan kamu memilih yang A misalnya, tapi kamu memilih yang B. Oke, gak apa-apa, dijalani. Manusia memiliki hak kebebasan di dunia, beda dengan malaikat, nabi, atau ascended master lainnya. Beruntunglah kita hidup sebagai manusia normal, tidak sebagai ascended master yang membawa misi paling besar merubah dunia. Okay. Nah, di sini ketika kamu memilih pilihan yang dikehendaki oleh semesta, itulah artinya kamu awakening, dan apapun, bagaimanapun kehidupan kamu akan dibutuhi. Tidak akan kekurangan. Baik dari sisi uang, teman, cinta akan datang. Asal kamu memang berpasrah, melepas hal-hal yang memang sudah ingin ditarik kembali dari Yang Maha Kuasa. Karena semua yang ada di dalam kehidupan kita ini cuma pinjaman. Mobil, rumah, anak, orang tua, semuanya pinjaman yang suatu saat ditarik lagi oleh semesta, kekasih, orang yang kita cintai sekalipun. Iya, mungkin sebagian Scorpio di sini ada yang menghilang dari peredaran, menarik diri dari status sosialnya, dari komunitasnya, untuk berdiam diri di rumah. Kayaknya lebih nyaman aja di rumah. Dalam prosesi adjustment, kamu akan risih, berada di antara orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kamu. Kamu akan ngerasa perbedaan kamu, mencolok sekali. Okay. Dan ada Queen of Summer, ini energi kamu. Listen to your heart, intuitive insight you can trust. Pesan intuitif yang ada di dalam diri kamu, itu bisa kamu percaya, ikuti. Dan percayalah, kamu dilindungi, itu pesannya di sini. Dan cintai diri kamu, kendalikan emosi kamu. Harus selalu intuitif, ya. Di sini ada voice. Oke, Scorpio, kamu di sini harus siap menerima. Menerima apapun. Buka diri menerima kenyataan. Menerima kenyataan artinya kamu bisa menerima apa yang masuk. Jadi misalnya kamu ingin personal reading atau kamu ingin coaching, tapi kamu nggak terbuka. Bagaimana caranya bisa mengetahui permasalahan kamu kalau kamu nggak terbuka? Dalam membuat skripsi saja, kita harus buat dulu permasalahannya, baru penyelesaiannya. Bukankah begitu? Jadi ketika kamu ingin menerima sesuatu, maka bukalah diri untuk menerima kenyataan, dan kamu harus tahu permasalahan kamu sesungguhnya apa. Oke? Pada periode ini juga ada death. Mungkin kamu akan mendengar kabar dari orang-orang di sekitar kamu, lingkungan sosial, ya, kabar duka, dan itu bisa membuat kamu kaget, shock, ya. Dan untuk kesehatan, energi death ini menggambarkan kalau kamu memiliki ketergantungan atau kamu dekat dengan orang yang berbahaya, jauhi segera. Oke. Bukan saya menakut-nakuti, tapi kamu harus lebih waspada pada tahun 2021. Oke. Untuk keuangan, Two of Pentacles di sini, apa yang ingin kamu beli atau kamu ingin mengeluarkan uang, apalagi saham di bisnis, kamu pertimbangkan baik-baik. Sepertinya ini bukan saat yang baik untuk kamu menanamkan uang kamu dalam bentuk investasi. Oke. Ini adalah prosesi di mana kamu harus menjalani periode mencari diri sejati kamu. Oke, untuk kesehatan lainnya, kamu jaga jantung, karena jantung adalah detak kehidupan. Jadi kalau kamu emang merokok, kurangi rokok secara perlahan. Kalau kamu di sini olahraga, jangan terlalu kencang, jangan terlalu keras, karena jantung kamu akan memompa lebih kencang. Hati-hati dan waspada, oke? Saya pikir cukup untuk periode ini, dan kita akan lanjut untuk periode selanjutnya, Juli, Agustus, September. Kartu pertama di sini ada Temperance dan King of Swords. King of Swords kartu pertama, ya. Temperance-nya kartu kedua.
Kalau saya mengatakan hal-hal yang tidak kamu inginkan Scorpio, Scorpio juga adalah rising saya jika melihat dari astrologi. Jadi saya menginginkan hal yang baik-baik, yang terbaca. Tapi bila itu yang diizinkan, bila itu informasi yang saya dapatkan dan harus saya sampaikan, lebih baik saya mengatakannya agar kita bisa antisipasi ya. Kaum Scorpio, masa ada lubang di depan jalan kamu dan saya diem aja, kan gak baik. Lebih baik saya sampaikan, hai Scorpio, ada lubang tuh di hadapan kamu. Kamu perhatikan jalannya, cari jalan yang lain agar kamu gak jatuh. Itu sih prinsip saya, nggak tahu kalau prinsip tarot reader lain ya. Tapi memang ada hal-hal yang sangat-sangat penting dan memang tidak boleh disampaikan ada. Itu sebabnya kamu membutuhkan personal reading. Oke. King of Swords, jika kamu feminin kamu terkait dengan seseorang ini, King of Swords. Tapi jika kamu maskulin bisa juga kamu berkaitan dengan seseorang yang berenerginya sama dengan kamu, satu gender dengan kamu. Atau di sini kamu berkaitan dengan diri kamu sendiri. Masalahnya adalah diri kamu sendiri untuk yang divine maskulin, ya. Kamu pada periode ini atau kamu akan berhadapan dengan orang yang tipenya di sini ngomongnya kasar, ngomongnya ketus, atau bahkan mudah mengerdilkan orang lain. Jadi disarankan kamu di sini untuk kendalikan diri kamu, kendalikan emosional kamu. Karena pada periode ini kamu sedang dalam tahap pencarian. Entah ini pencarian relationship, pasangan hidup, atau mencari sandaran hidup. Jangan menerima orang yang akan menjadi duri di dalam kehidupan kamu. Walaupun dia akan kamu jadikan sandaran hidup, apalagi ya. Princess of Winter, jika kamu sudah punya anak, di sini ada kaitannya dengan anak dan single parent. Okay. Anak adalah hal yang nyata di dalam kehidupan kamu. Dan terkadang anak bisa menjadi penyampai pesan dari angels. Anak adalah penyampaian kejujuran dari apa yang dia lihat dan dia rasakan. Kalau kamu di sini mendapat pesan dari anak kamu, jika yang memiliki anak ya, jangan ke sana, Ma, jangan ke sana, Pak, misalnya ya, dengarin. Oke. Dan kemudian mungkin di sini ada kaitannya dengan anak kamu di sini dalam prosesi labil dan terkadang ngomongnya sulit untuk direm, maka sarannya juga di sini kamu harus kendalikan diri. Ya, triwulan ketiga di tahun 2021 kamu harus lebih banyak mengendalikan diri. Ini adalah prosesi healing. Jadi semuanya kembali kepada kamu. Ketika prosesi healing kamu menambah luka hati kamu, salahnya adalah diri kamu sendiri. Maka itu kamu harus perbaiki semuanya. Di sini ada mending. Ya. Kamu harus memperbaiki hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu punya pasangan, perbaiki. Kalau kamu punya anak, perbaiki hubungan kamu dengan mereka. Terlepas apakah mereka terima atau enggak, pokoknya di sini kamu tunjukin bahwa kamu ingin memperbaiki hubungan. Sabar dong kalau memang kamu ingin memperbaiki hubungan. Ntar kamu tawarin, kamu mau nggak ini? Ya udah deh kalau nggak mau. Saya maunya baik-baik sama kamu, tapi kamu aja yang nggak mau. Nggak boleh gitu ya, Scorpio. Karena kadang Scorpio ini memang seseorang yang misterius. Perasaannya tidak bisa ditebak. Pikirannya juga tidak bisa ditebak. Ketika ingin melakukan sesuatu itu tanpa perencanaan, secara tiba-tiba, ayo kita berangkat. Tapi kalau direncanain ini bisa jadi 100% gagal total. Oke. Dan di sini untuk kesehatan ada dedication. Sepertinya kamu mendapatkan keahlian membuat obat-obatan, jamu-jamuan, atau seperti healing ya, prosesi penyembuhan, entah itu dari Reiki atau memang hal-hal yang berkaitan dari turun-temurun kamu, ini ada dan ini bisa kamu manfaatkan untuk membantu orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan bantuan. Okay. Dan dari sisi kesehatan diri kamu sendiri juga, apa yang kamu dapatkan itu bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan nyaranin orang lain tapi kamu sendiri nggak ngelaksanain. Misalnya kamu saranin orang lain, kamu jangan tidur malam-malam,
nanti kamu sakit, tapi kamu tidurnya terlalu malam atau bahkan gak tidur ya. Karena memang Nine of Swords ini akan mewarnai kehidupan kamu akan mulai susah tidur di tahun 2021. Okay? Untuk keuangan ada King of Swords, bisa saja kamu di sini terkait dengan seorang laki-laki ya. Bisa saja ini pimpinan, rekan kerja atau rekan bisnis kamu. Tapi dengan adanya Prince of Winter, tunjukkan kinerja kamu di hadapan dia. Tunjukkan bahwa kamu tekun. Maka dia akan loyal dengan kamu. Karena energi King of Swords, walaupun kata-katanya itu tajam, pedas, tapi dia loyal terhadap uang. Dia nggak akan perhitungkan. Kalau emang dia pikir kamu perlu atau nggak ada angin, nggak ada hujan, dia mau kasih aja uang. Dan ini bisa jadi sumber pemasukan kamu pada periode ini. Oke? Itu Scorpio. Dilanjut untuk periode akhir, Oktober, November, Desember. Ada Page of Swords, King of Chalices, Four of Pentacles, Passion, Fire Sign atau energi fire, Unfinished Symphony, Wisdom, dan ada Ace of Autumn. Pada periode ini kamu akan merasa harus bersiap-siap. Entah kenapa kamu ngerasa ingin siap-siap aja, karena Scorpio memang seperti itu, bergerak dengan intuisi dan seperti mendapatkan pesan intuitif. Jadi memang pada periode ini kamu ngerasa seperti ada yang akan datang, seperti akan ada pesan, seperti akan terjadi sesuatu. Kesiapan diri, kesiapan mental. Ada King of Chalices juga, King of Cups. Sepertinya ada kaitannya dengan seseorang di dalam kehidupan kamu, divine masculine orangnya, atau memang ini energi kamu. Jadi pada periode ini jika memang King of Chalices ini adalah energi kamu di sini penuh pengendalian hati. Kalau kamu ngerasa kata-kata orang lain tersinggung, ya kamu lebih memilih untuk diam. Mungkin kamu akan berpura-pura tidak ada masalah, padahal ada masalah di dalam hidup kamu. Okay. Dengan Four of Pentacles, ya ada rahasia yang kamu sembunyikan dan kamu ngerasa nggak perlulah orang tahu tentang masalah kamu. Dan ada sikap juga, kamu di sini sangat berhati-hati untuk bicara, untuk menyampaikan pesan, untuk melangkah juga kamu di sini waspada, penuh kewaspadaan. Ace of Autumn. Wow, ada berkah yang akan kamu dapatkan dari sisi pekerjaan dan keuangannya. Kalau dari sisi pekerjaannya akan ada kesempatan tawaran pekerjaan baru, ini bisnis. Jadi bisnis atau pekerjaan ini yang kamu dapatkan ini tidak langsung ada pencairan. Ini seperti tawaran, hey Scorpio, kamu mau nggak kerjaan ini? Nah kalau kamu benar-benar ngerjainnya, maka akan ada hasilnya. Ace of Autumn ini akan menjadi sumber keuangan kamu yang bisa saja berkembang menjadi Ten of Autumn. Bisa saja. Okay. Itu sebabnya kamu harus bijaksana. King of Chalices dan Wisdom kartunya bersamaan. Kebijaksanaan datang dari hati, bukan dari pikiran. Walaupun usia kamu masih muda, Scorpio, kamu memiliki kebijaksanaan. Okay? Dan Unfinished Symphony. Di sini saya merasakan kamu bisa mengikuti arah angin ya, bisa mengikuti gelombang arus kehidupan kamu. Jadi walaupun kamu waspada dan mungkin kamu akan stalking terus keberadaan dan aktivitas seseorang yang kamu waspadai, tapi kamu di sini bisa menikmatinya. Prosesi kehidupan kamu yang naik turun ya, pada periode ini bisa kamu nikmati. Kamu bisa menghibur diri kamu. Kamu tahu apa yang bisa membuat diri kamu terhibur. Ketika kamu ngerasa takut dan cemas, kamu tahu mengendalikannya. Oh, saya harus karaoke nih, nyanyi dulu supaya saya bisa stabil. Misalnya seperti itu. Atau oh, saya ke supermarket dulu beli coklat supaya saya bisa moodinya baik. Jadi kamu ngerti bagaimana cara mengendalikan emosional kamu, okay? Dan ya, di sini ada passion, ada gairah, ada hal-hal yang berkaitan dengan hasrat.
Dari sisi kesehatan, hati-hati dengan organ reproduksi untuk Scorpio, karena di sini passion ini juga menggambarkan tentang gairah atau hasrat kamu yang sangat ingin untuk mencintai dan dicintai, tetapi terkadang ini bisa kebablasan. Hati-hati juga dengan minuman panas, ya. Minuman terlalu panas biasanya mungkin nggak apa-apa, tapi kali ini mungkin akan membuat tenggorokan kamu luka. Hati-hati juga dengan api pada periode ini ya, Scorpio, karena api sepertinya sedikit sentimental dengan kamu. Okay. Bersikaplah stabil untuk kamu. Kendalikan diri dan tetaplah rendah hati. Oke, Scorpio, sudah 35 menit untuk kamu saja. Baik, di sini saya akan lihat angka keberuntungan apa yang baik untuk kamu, tapi ini hanya fun saja ya. Dan juga zodiak apa yang cocok dengan kamu, satu frekuensi, satu vibrasi dengan kamu dan akan solid dengan kamu di tahun 2021 untuk Scorpio. Angka 3. Bagi sebagian orang angka 3 ini adalah angka yang horor ya, tapi bagi kamu ini adalah angka keberuntungan. Saya katakan ini adalah fun reading, tapi saya pikir kemungkinan iya, karena kamu juga Scorpio horor ya, misterius. Kamu juga dilambangkan dengan kalajengking yang muncul dari kegelapan dan mengejutkan semua orang. Siapa yang ngelihat Scorpio itu santai, pasti semuanya mengangkat kaki ya, dan waspada. Dan kamu Scorpio, angka keberuntungan kamu atau kamu akan dikaitkan dengan angka 3. Pastikan kamu menangkap pesan spirit guide kamu atau pesan semesta dengan angka 3. Maknai apa artinya. Oke. Oh, sorry, saya sedikit keliru. Ada apa Scorpio? Ternyata ini adalah batu untuk menggambarkan zodiak apa yang cocok dengan kamu. Jadi kata-kata saya tadi saya ralat, mohon maaf ya. Saya tidak edit, tapi saya langsung perbaiki di sini. Ini adalah lambang Aries, tetapi lambang warna kuningnya hilang ya. Kamu bisa lihat ya, karena ini adalah batu lambang dari zodiak. Jadi Scorpio, kamu akan cocok dengan zodiak Aries pada periode ini, atau akan datang seorang Aries di dalam kehidupan kamu. Ya, akan ada koneksi deh dengan seseorang Aries. Wow, saya ascendannya Scorpio dan sunnya Aries. Angka keberuntungan kamu angka 7 Scorpio. Jadi kalau kamu mendapatkan angka 7, maka di sini kamu harus bisa menangkap pesan intuitif ya. Atau di sini kamu angka keberuntungannya angka 7, atau kalau ada hal-hal sesuatu yang berkaitan dengan angka, pilih angka 7. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kecocokan untuk kamu. Oke. Saya akan lihat batu kristal apa yang cocok untuk kamu gunakan pada periode ini, tetapi ini hanya rekomendasi untuk kamu yang menyukai batu kristal. Kalau kamu nggak suka ya nggak apa-apa ya. Batu kristalnya kamu boleh pilih yang mungil dalam bentuk aksesoris, bisa itu cincin, gelang, atau kalung ya, atau giwang. Intinya untuk perhiasan diri supaya lebih cantik, lebih tampan, dan aura kamu meningkat. Dan batu ini mudah-mudahan bisa menguatkan karakter Scorpio kamu. Kemungkinan ada fase-fase di mana karakter Scorpio kamu melemah ya. Untuk Scorpio, batu kristal apa yang cocok digunakan di tahun 2021? Oke, saya ambil 2 aja langsung ya. Di sini ada, kamu baca nih ya, Seripos Green Quartz. Kamu searching di Google tentang batu kristal ini, karena walaupun saya menyukai kristal, tapi di dalam kartu ini banyak sekali kristal-kristal yang baru yang saya benar-benar nggak ngerti ya. Searching tentang batu kristal ini di mana bisa didapatkan jika kamu ingin menggunakannya. Dan saya tidak jual batu kristal untuk saat ini ya. Jika tidak ada, kamu boleh pilih raw morganite. Antara satu saja. Okay. Untuk dipakai, bukan disimpan. Karena digunakan agar energinya nyatu dengan kamu.
Oke, semoga bisa membantu Scorpio. Saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa channel ini ada. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Salam hangat penuh cinta. Bye.